La siyama bi qiraatil Qur'anil Karim aw sima'ihi. Ini terutama membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an di malam Asyura, ya. Walaupun andai kata bacanya tidak lancar misalkan, ya. Misalkan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Tidak apa-apa. Dapat fadilah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna minal matlub fi yaumi Asyura ihya'a lailatih. Ketahuilah, di sini disebutkan bahwa termasuk yang dianjurkan, ya, termasuk yang dianjurkan atau yang dituntut atau yang diminta di hari Asyura, termasuk yang dianjurkan adalah apa? Menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam Asyura. Jadi mulai malam Kamis, ya. Menghidupkan mulai malam ba'dal maghrib sampai subuh. Kalau bisa andai kata diisi dengan ibadah, tidak usah tidur, lebih bagus, ya. Lebih bagus. Nanti disebutkan apa yang ibadah yang yang lebih afdal, ya. Fahuwa min a'dhami ma hatha alaihi syari', yaitu sesuatu yang paling agung yang dianjurkan oleh syariat. Ini menghidupkan malam di malam Asyura dengan ibadah, terutama memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, ya, terutama sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena baginda Nabi ini, ya, Rasulullah SAW itu dia mengatakan agrabu ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Allah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, ya. Maknanya begini, paling dekatnya kalian kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku, ya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, ya, diberikan hak prerogatif mutlak oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, kepada makhluk Allah, kepada terutama walaupun itu bukan kaumnya dia, walaupun bukan orang Islam. Nanti kata kaum nabi-nabi yang lain yang ditolak oleh nabi-nabi yang lain kemudian dapat syafaat oleh Rasulullah SAW. Diberikan syafaat. Jadi Rasulullah sampai bersujud minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kaumnya, kepada umatnya yang terutama yang berdosa, ya. Lah yang dapat syafaat duluan siapa? Yang dapat duluan syafaat siapa? Ya yang paling dekat sama beliau, kan gitu. Yang citek-citek dia dikasih syafaat, ya, baru yang ya. Lah berarti yang dekat-dekat ini, andai kata yang dekat itu banyak, misalnya, ya, kalau kita orang sudah mau dekat dengan Nabi sekali itu, setelah bisa bersentuhan dengan Nabi misalkan di hari kiamat, ya sudah ada harapan, ya. Itu sudah insyaallah sudah diambil itu istilahnya tempat itu oleh para aulia dan para salaf kita yang sudah lama. Tapi walaupun itu paling tidak kita dekat juga dengan Nabi, bisa ngelihat wajah Nabi, ya. Karena sama dikatakan Rasulullah SAW, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat aku di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi diberi syafaat termasuk. Pemberian syafaat ini kan ada proses, ya. Karena yang dekat-dekat dulu. Lah yang ini suwe berarti. Lah menerima siksa dulu dengan Dengan kekacauan di hari yaumil mahsyar. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi saya rodok pusing juga, betul-betul sesuatu yang menakutkan di hari kiamat itu, ya, sehingga orang sampai melupakan siapa yang namanya di dunia dibilang I love you, you love me, ya, tidak ada. Anu ceritanya, ya, terus nafsi, ya, inti anak-anak, ya.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu orang sudah berlarian daripada saudaranya, daripada bapaknya, ibunya, daripada anak-anaknya. Tidak mau ngereken sudah. Cari selamat masing-masing. Ya. Cari selamat masing-masing. Yang bisa memikirkan orang lain umatnya kecuali Rasulullah SAW. Para anbiya saja memikirkan dirinya, nafsi. Aku punya diri ini punya salah, tak berani saya, tak berani. Tak berani dengan syafaat kepada umatnya dia. Karena merasa masih punya salah. Tapi Rasulullah SAW yang masih ingat kepada umat, seluruh umatnya, seluruh umat manusia. Jadi yang paling dekat adalah yang paling banyak bersolawat. Makanya kita memperbanyak solawat supaya bisa berdekatan dengan baginda Nabi SAW. Ya. Dan solawat ini salah satu amalan yang paling enak. Ya. Tidak khusyuk, tidak hadir hati. Walaupun leha-leha, tapi jangan di tempat yang najis ya, tempat yang tidak pantas. Kayak di kamar mandi sholawat enggak ya, di jeding sholawat enggak usah. Kalau keadaan junub sholawat enggak boleh ya, enggak usah. Jadi itu dibalas, satu sholawat dibalas 10 rahmat. Itu yang enggak khusyuk. 10 sholawat dibalas 100 dibalas 1000. Itu yang enggak khusyuk. Lah yang yang khusyuk enggak ada yang tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu balasannya orang yang bersolawat dengan khusyuk. Ya. Kemudian di sini jadi dianjurkan apa yang dianjurkan oleh syariat. Amalan-amalan itu. Lima fiha minal imdadatir rabbaniyah. Karena apa? Di dalam bulan Muharram itu di dalam malam Asyura, malam 10 Muharram tadi itu banyak pertolongan imdadat daripada Allah Subhanahu wa taala, Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya itu karunia Allah Subhanahu wa taala dikucurkan ketika di malam itu. Ya. Nanti ada satu fadilah, satu faidah, satu ijazah. Nanti anak ijazahkan semua ya. Itu orang insyaallah ingatkan ya tentang baca surat Waqiah ya. Ba'dal Isya. Kalau anak lupa. Ya. Wal fuyudatul ihsaniyah, dan pemberian Allah yang kebaikan daripada kebaikan-kebaikan. Ya, diberikan kebaikan-kebaikan di malam Asyura tadi. Wala siyama bi qiraatil Qur'anil Karim aw sima'ihi. Ini terutama membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di malam Asyura ya. Walaupun andai kata bacanya tidak lancar misalkan ya, misalkan alif lam mim dalikal kitabula muni raiba fi, tidak apa-apa, dapat fadilah. Apalagi orang itu ya dengan orang yang gampang, misalkan orang yang lancar ya, misalkan ya, orang yang lancar bacanya ya, misalkan dapat 10 juz misalkan satu malam itu ya, 10 juz misalkan satu malam, misalkan ini lancar bacanya. Sama orang yang bacanya tadi itu tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha, lebih banyak fadilahnya yang tadi berusaha sekuat tenaga semalaman suntuk itu, walaupun cuma dapat apa 1 juz atau tidak sampai mungkin setengah juz atau 1/4 juz. Tetapi dia dengan berusaha kuat-kuat, walaupun dia ngantuk, dia usahakan dia baca sebisa-bisanya. Dengan sesuatu yang tidak lancar tadi. Apalagi kalau sampai ngerti maknanya. Sampai tahu fadilahnya, sampai kemudian dia bisa meresapi, mentadabburi isi Al-Qur'an itu. Lebih besar fadilahnya daripada orang yang baca 10 juz tadi. Cuma yang baca 1 juz tapi ngerti fadilahnya, ngerti maknanya, ngerti apa yang di dalam itu, bertadabbur dengan yang 1 juz tadi, lebih afdal daripada yang 10 juz bacanya cepet-cepetan, wis ati enggak ngerti maknanya. Masa mau perhatikan maknanya kalau saya cepet-cepetan itu ya. Ya saya enggak sampai tidak bisa disimak ya. Boleh tidak baca gitu? Boleh. Ada yang mengatakan boleh ya. Jadi ada kalau misalkan mau sampai sampai di, jadi ke itunya itu, matnya itu panjang pendeknya dipotong jadi separuh, jadi 1 harokat, jadi setengah mat. Anunya selain dalam artian setengah mat. Atau ada yang mengatakan tidak sampai 1 harokat ya, panjang pendeknya. Pokoknya ada bedanya panjang pendeknya.
Wa bima warada minal atiyah wal adkar, dan juga termasuk apa yang diriwayatkan daripada doa-doa dan zikir-zikir, itu kita laksanakan di malam Asyura tadi. Wa minal matlub fiha aidan, dan juga termasuk yang dianjurkan di malam Asyura tadi, ma dzakarahu al-allama ad-Dairabi fi mujarrabati min khawasi ayatil kursi wa sahib kitab Na'tul Bidayat, anna man qara'a lailatul Asyura ba'da isbaghil wudu' wa salat rak'atain ayatul kursi 360 marrah yubasmilu fi awal kulli marrah kama marra fi awal kulli yawm wa huwa mustaqbilan lil qiblah jatin ala rukbatih. Ya. Jadi termasuk yang dianjurkan itu adalah apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ad-Dairabi, Imam Ad-Dairabi dalam kitabnya Mujarrabatnya, termasuk yang membahas tentang kekhususan ayat kursi. Dan juga disebutkan dalam kitab Sahibul Kitab Na'tul Bidayat, bahwa siapa yang membaca, barang siapa yang membaca ayat kursi ya di malam Asyura, di malamnya, baca ayat kursi malam Asyura, setelah dia menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak. Jadi usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, itu sunnat mutlak namanya. Tidak boleh jamaah, sholat sendiri. Kemudian dia menghadap kiblat dengan duduk seperti duduknya orang tahiyat awal ya. Tahiyat awal duduk iftirash ya. Iftirash, bukan duduk tawarruk, duduk iftirash. Tahu duduk, coba praktek duduk iftirash. Tahiyat awal. Seperti itu ya. Seperti itu duduknya, seperti itu. Membaca ayat kursi 360 kali dengan setiap satunya di bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa, terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tapi duduknya seperti itu. Kalau kuat. Ya. Kalau tidak kuat misalkan, ya tidak apa-apa, istirahat dulu sebentar. Kan itu kan waktunya semalaman. Masih ono, mulai dari maghrib sampai subuh, ono. Jadi masih bisa, diam dulu. Dipijat-pijat isi ya. Nggak perlu digosok sih, ambil balsem ya, ditempeli kuyuk atau apa segala macam. Habis gitu lagi. Misalkan kuatnya cuma misalkan 50 ya. 50 baru istirahat lagi dulu. 50 lagi. Ya istirahatnya jangan lama-lama, paling suwe setengah jam. Tidak boleh dipotong kalau kita ijazah kita sebenarnya kalau di sini tidak disebutkan ya bicara atau tidak. Tapi kalau dari ijazah dari walid, dari haba, tidak boleh dipotong dengan bicara. Jadi malam itu tidak usah ngomong-ngomongan ya. TV pateni, cabut ya. Malam itu tidak usah ngomong-ngomongan Nabi Harim, malah Harim suruhan sendiri-sendiri. Suruh bikin sendiri, kita bikin sendiri ya. Pas hari ini lagi ada ki head apa menang-menang aja ya. Awak dia nyetel TV ojo ket-ket ya. Supaya tidak terganggu. Ya. Kalau perlu kita ambil tempat sendiri yang khusus, misalkan khalwat di kamar sendiri yang tidak jadi ngadep kiblat. Baca ayat kursi 360 kali dengan di bismillahi setiap satunya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, seperti disebut. Tapi ini lebih utama karena ini pakai kaifiyah seperti itu. Kalau yang anu kan biasa, bebas, ngadep manapun bebas. Tapi ini lebih utama ya. Dan lagi duduknya lagi ya. Tsumma ba'dal faragh minal adadil madhkur, kemudian setelah selesai hitungannya 360 itu membaca surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dibaca ayat ini sebanyak 48 kali. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Dibaca 48 kali. Taman wa arba'in marrah. Kemudian membaca doa. Allahumma inna pernah anak kasih semua dah saya. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah. Wa syahrun, nanti anak kasih lah insyaallah, anak tulis nanti malam 10 Muharram itu anak bagi di rumahnya Harji. Allahumma ya, ada ya. Ya, ada fotokopi sudah. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah. Tapi sebelum membaca doa ini dibaca hamdalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadidun wa sanatun jadidah fa'adhini Allahumma khairiha wa khaira ma fiha wa asrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wa syaitanir rajim. Dibaca 12 kali doa ini. Ya. Kemudian ditutup. Jadi hamdalah sama sholawatnya awal saja pertama. Kemudian doa ini dibaca diulang-ulangi dari Allahumma inna hadi itu diulangi 12 kali, ditutup dengan wa yakhtim bima syaa minad du'a al-mughtabis mutagabbas mughtabis minal Qur'an. Jadi ditutup dengan doa-doa yang diambil daripada Al-Qur'an. Misalkan Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ada yang di Qur'an, diambil semua. Ditutup dengan doa itu, kemudian ditutup dengan doa juga untuk muslimin wal muslimat, terutama sekarang ini ya, yang muslimin muslimat di mana? Di Indonesia ini ya, yang sekarang ini lagi mau dijauhkan daripada sunnah-sunnah Nabi ya. Yang mau dirubah kabeh. Suruh rapat soft suruh renggang ya. Padahal sholat itu cuma berapa menit? Paling lama sak khusyuk-khusyuk wong sholat. Paling khusyuknya sholat itu 20 menit. Ono orang sondol. Ada. Drotok ngeter kabeh kalau sudah 20 menit ya. Ya, dengkuling otak kabeh 20 menit sholat ya. 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 Itu paling sholatnya sholat tasbih mungkin kalau 20 menit ya. Sholat tasbih mungkin 20 menit, 4 rakaat. Tapi itu pun baca tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Pelan-pelan kayak gitu. Baru baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cepat, 10 menit selesai saya 4 rakaat. Itu 20 menit nanti kata paling lama. Lah kita ngantri apa vaksin itu pirang jam. Ya. 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 Wah iku sing ngantri sembako sing diuncal-uncal ambil mukidi ku pirang jam. Ya. Iku lagi ya. Itu kok ndak ono Covid nang kono ya. Lah aneh. Kok adanya Covid cuma di masjid. Lah sih. Padahal tidak pernah terjadi orang kena Covid dari masjid, tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tidak sono. Yang ada dulu pas pernah sekali waktu di Kemayoran yang wongi sampai semaput katanya. Tapi itu pun bukan semaput karena Covid. Karena darah tinggi atau jantung. Bukan karena Covid. Ya. Bukan, ya. Atau di majelis-majelis khair seperti ini, tidak ada Covid ya. Tidak ada ceritanya. Orang mati di majelis khair atau di masjid karena Covid, tidak ada. Kenapa? Kalau sini maulud, Covid-nya ikut maulud sekalian. Jadi insya Allah barokah ya. Masjid gitu soli, Covid-nya malah soli sekali. Ya, jadi Muslim ya, ya. Asalnya Pak Uti jadi Muslim. Ya, iya. Jadi insya Allah barokah ya. Kemudian ditutup dengan doa untuk muslimin ya, doa yang ada di Al-Quran, dan didoakan untuk muslimin muslimat wal mu'minat ba'da an yusalli, seperti tadi sebutkan ya, setelah sholawat kepada Nabi ya, sebelumnya itu baik tabis litasbih tahlil miraran, dan juga memperbanyak apa untuk tasbih dan tahlil, seperti misalkan kita subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu juga bagus karena itu termasuk bekal yang baik ya. Bagiatus shalihat ya. Fa innahu yakunu kalau orang yang membaca ini semua, fa innahu yakunu fi 'amihi dzalika mahfudhan min sa'iril aswa. Kalau orang melaksanakan ini dengan ikhlas, dengan betul-betul istilahnya dia ingin kebaikan-kebaikan daripada Allah hanya lillah wa fillah, maka dalam 1 tahun itu akan terjaga daripada semua keburukan. Nah, kan bagus ya. Keburukan itu banyak ya. Keburukan dari orang, keburukan dari makhluk-makhluk yang tidak ketok ya, jin wal hasil yang demitnya dan segala macam ya. Dan juga yang keburukan seperti harta kita ya. Misalkan kita sampai jadi melarat, entah itu terjaga daripada itu semua. Keburukan-keburukan yang bersifat keduniaan maupun akhirat. Dunia maupun akhirat ya. Wa minal matlub fi yaumih, dan juga termasuk dianjurkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya ya. Dan juga termasuk yang dianjurkan di harinya. Tadi kan malamnya, ini harinya.
An yaf'ala ma sahha, yaitu yang disebutkan untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan. Mimma sayati al-khisal, ada beberapa perkara. Kemudian waqad addaha ba'dhum 10 khisal, ada yang setelah menghitungnya ada 10 perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan dikerjakan di hari Asyura, tanggal 10 Asyura. Ada juga yang menghitung 12 perkara. Di antaranya apa? As-shalah wassalam, ya. Termasuk salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim, wassadaqah, al-ightisal, mandi Asyura, iktihal, bercelak, wa ziarah alim, menziarahi orang alim. Ziarah alim itu baik yang hidup maupun yang mati, orang yang soleh. Wa iyadatul marid, dan menyambangi orang yang sakit. Jangan dengan dihibur, ya dikasih hadiah. Ojo sambangi tok, kon loro apa? Oh, insyaallah khair insyaallah. Wah, tambah dibetul-betul itu Cok. Model ini dah ada harapan itu. Wah, ini tak boleh tambah dosa ya. Wa masyhur ra'sil yatim, dan mengusap kepalanya anak yatim. Wa tausi' 'alal iyal, dan memberikan kelebihan kepada keluarga. Misalkan belanja biasanya sehari 50.000, dikai lebih satu hari itu 100.000 misalkan. Dikasih jajannya anak-anaknya lebih gitu ya. Selain untuk kebaikan mereka, untuk supaya gembira mereka. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Pas waktu itu hari Kamis ya boleh memotong kuku. Wa qira'atu surat al-ikhlas alfa marrah, dan membaca surat al-ikhlas 1000 kali, membaca surat qul huwallahu ahad 1000 kali di hari itu. Itu sunnahnya. Tapi di sini walaupun sunnah semua itu, tapi yang walam yarid min hada ghairit tausi'ah was-shaum fahfadhu wa kun muttabi'ah. Jadi yang semuanya itu tadi tidak sahih kecuali hanya 2 yang sahih, yaitu apa? Tapi para salaf walaupun ini dhaif dikerjakan semua. Seperti mengusap kepala yatim dengan dikasih duit, ojo diusap tok ya. Kok katanya diusap, iki sing ngusap iki 10, akhirnya tuh gondol lah diusap terus. Diusap tok ya. Diusap sambil dikasih sedekah, dikasih uang, dikasih apa yang menggembirakan anak yatim itu, ya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW dengan anak yatim, ya. Tahu kisahnya bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah SAW mau keluar salat Idul Fitri ini, mau keluar ke masjid. Rasulullah SAW itu keluarnya habis subuh sudah keluar. Dalam artian masih baru pertama syuruk istilahnya. Tapi sholatnya emang di masjid di zaman dulu itu sholatnya agak siang. Kalau sekarang misalkan syuruknya jam 6 kurang setengah 6 lebih 10 menit ya. Itu mungkin sholatnya sekarang jam 6 ya. Ya, sholat hari raya atau jam 6 lebih. Kalau dulu zamannya Rasulullah masih agak siang, kira-kira jam 8 sudah sholat, baru sholat. Atau jam 9 ya. Karena pokoknya sebelum masuk waktu sepertiga akhir di waktu syuruk. Jadi siangnya itu seperti itu yang lebih afdalnya itu. Jadi dia agak siang. Jadi Rasulullah ketika mau berangkat ke masjid, dia lihat anak-anak yang lain cuma main-main ya. Karena mau hari raya sudah pakaian baru apa. Dia lihat satu anak ini nangis toh dengan pakaian yang lusuh ya. Ditanya sama Rasulullah, kau ini siapa ya budak? Ya anak. Kau ini kenapa kau tidak ikut-ikut main sama? Bapak saya ini mati ketika perang bersama. Dia tidak tahu kalau dia Rasulullah. Bapak saya ini mati ketika perang. Dia masih nunduk istilahnya. Dia tidak ngelihat wajahnya orang yang nanya itu. Bapak saya mati berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibu saya kawin lagi dengan laki-laki lain. Dan saya dibiarkan terlantar. Saya tidak ada orang tua. Kemudian saya dia tidak ada pakaian baru. Hanya di Rasulullah mengatakan, apa kau mau ridho? Aku ini Muhammad sebagai bapakmu, dan Fatimah sebagai kakakmu, dan Hasan Husain sebagai saudaramu. Dilihat Rasulullah, ya pasti ridho. Siapa yang tidak ridho? Rasulullah jadikan bapaknya, maka dibawa pulang ini anak ini. Dibawa pulang, dimandikan sama Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mandikan,
Terus kemudian dikasih pakaian baru, dikasih wangi-wangian, jadi sehingga itu anak-anak dia pun keluar main-main bersama anak-anak yang lain. Si anak-anak yang lain bingung ini tadi ente kok nangis, sekarang kok seneng-seneng ini. Tadi nangis kan? Ya. Barusan berapa saat tadi yang lalu. Sekarang kok bisa seneng? Ya, siapa yang tidak seneng katanya? Ketika aku ceritakan keluarga bapakku meninggal di perang, Rasulullah SAW mengatakan, aku ini diangkat sebagai anaknya dan Fatimah sebagai saudaraku, Hasan Husain sebagai saudaraku. Dia bilang gitu. Bagaimana? Siapa yang tidak senang jadi anaknya Rasulullah SAW? Langsung si anak-anak yang lain, ya laitana katanya. Seandainya bapak kita juga mati di waktu perang katanya. Jadi mereka pun mengharapkan jadi yatim juga, ya, karena mengharapkan Rasulullah SAW menjadi bapaknya. Jadi tetap dilakukan oleh para salaf. Walaupun yang sahih di sini adalah apa? Yang paling sahih adalah memberikan belanja lebih kepada keluarga, yang tadi itu disebutkan. Kemudian berpuasa. Dua saja yang paling sahih, ya. Yang lainnya dhaif. Ya. Sehingga dianjurkan kita berpuasa, namanya puasa Asyura. Puasa 10 Muharram. Tapi karena supaya berlainan dengan Yahudi, maka kita dianjurkan puasa juga Tasu'ah tanggal 9-nya. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram itu fadilahnya kita diampuni dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil, ya. Selama kita menghindari berbuat dosa besar, ya, insya Allah kita diampuni oleh Allah SWT, ya. Jadi itu salah satu fadilahnya, ya, kita berpuasa. Kalau misalkan tanggal 9-nya misalkan tepat kita pas lagi sakit atau apa, tidak bisa puasa, 10-nya puasa, ya tambah tanggal 11-nya, pokoknya supaya lain gitu, supaya 2 hari, jangan. Tapi kalau bisa tanggal 9-nya gitu, ya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan tanggal 9-nya, walaupun Rasulullah SAW tidak sempat melakukan karena sudah keburu meninggal duluan sebelum masuk Asyura yang depannya. Wa minal matlub fi yaumihi aidan, dan juga termasuk dianjurkannya di harinya juga apa? An yashghalahu bitadarru wal ibtihal, dan menyibukkan diri dengan apa? Dengan betul-betul merendah kepada Allah, ya. Mengemis kepada Allah dan ibtihal, ya, ibtihal, mengeluh kepada Allah SWT. Siyama bil hasbalah wat tasbih al-ati lafadhahuma. Terutama apa? Hasbalah dan tasbih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Itu dan tasbih, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu akan disebutkan nanti, ya. Yaitu memiliki faedah yang sangat agung. Disebutkan di sini wa qad dzakara al-alama ad-Dairabi min fawaidihi wa yazid Muhammad Amir Saghir Risalatih naglan an al-alam al-ajhuri, disebutkan dinakilkan dari al-alam al-ajhuri, anna man qala yaum Asyura, barang siapa yang mengatakan membaca di hari Asyura, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dianjurkan sebenarnya harinya. Tapi kalau kita tidak bisa harinya, ya malamnya tidak apa-apa. Karena malam itu sudah termasuk hari Asyura. Karena kalau harinya kan kita kebanyakan kerja, ya. Tapi di Masjid Serang kalau mau ikut lagi tidak apa-apa, ba'dal asar, hari tanggal 10 Asyura itu, ya, dibikin juga seperti itu. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kafahullah taala syarra dzalikal 'am. Allah akan apa? Menghindarkan orang itu daripada keburukan-keburukan tahun itu, ya. Kemudian dikatakan lagi oleh al-Juri, siapa yang membaca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dibaca 70 kali, dan kemudian diikuti dengan doanya 7 kali. Jadi ini al-Alama Juri mengatakan, barang siapa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, dan diikuti dengan doanya, ya Allah, Allahumma subhanallah mil al-mizan, itu ya. Diikuti dengan membaca doanya 7 kali, lam yamut tilkas sanah. Orang yang membaca ini insyaallah tidak akan mati tahun itu. Berarti ini termasuk panjang umur, ya. Termasuk doa panjang umur, ya. Nah, yang penjelasan yang selanjutnya ini yang bikin takut ini. Wa man dana ajaluhu lam yuwaffiq li qiraatihi. Barang siapa yang memang sudah ajalnya tahun itu, maka tidak akan diberikan taufik, tidak akan diberikan hidayah untuk membacanya. Jadi tidak kesampaian bacanya. Paham, ya?
Mas kok anu model kayak tegang kayak begini. Jangan tegang ya. Ya. Jadi barang siapa yang tidak memang sudah mengajalnya tahun itu, yang tidak akan kesampaian untuk membacanya. Bisa saja dia hadir di majelis itu, tapi dia ketika orang membaca dia ngantuk, ya, tidur. Ya. Sehingga dia tidak kebaca, ya. Atau tidak cukup membacanya. Bisa saja begitu, ya. Atau kemudian ada yang mengatakan gini, ada orang yang banyak orang-orang ya, terutama orang-orang kafir ya, tidak baca ya tidak mati-mati. Ya. Jangan nantang ya, jangan nantang omongannya salaf ya. Salaf itu walaupun dia omongannya bukan hadis, tapi ada kalam-kalamnya salaf yang perlu ditakwil lagi. Bukan harus letterlek seperti itu. Contoh ya, maksud aneh di sini. Yang disebutkan bahwa dia tidak akan mati tahun itu, andai kata dia ditakdirkan mati, dia tidak akan kesampaian atau tidak akan mendapatkan taufik atau tidak diberikan hidayah untuk membacanya. Bukan kemudian dia harus mati tahun itu, bukan. Maksudnya apa? Bisa jadi dia memang panjang umur, dia tidak baca, dia tidak sampai mati tahun itu, tapi tidak ada berkah di umurnya ketika tahun itu. Tidak ada berkah dalam artian ibu apa? Bukan tahun itu menjadi lebih baik dari tahun kemarin, malah menjadi lebih buruk. Lebih buruk, dan tahun itu bisa menjadi tahun celaka untuk dia. Bisa jadi begitu. Apalagi kalau sampai dia nantang, anak kayak bocor, kayak mati. Ya tidak bakal mati mungkin, ya bisa jadi. Karena sama Allah di istidraj. Ya, di istidraj. Dia mau istidraj, tapi tidak akan berkah umurnya tahun itu atau tahun-tahun selanjutnya. Sampai dia mati tidak akan berkah, karena dia berarti nantang omongannya salaf. Salaf ini orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya dia dibaca subhanallah bil mizan ya 7 kali. Ya. Ini sama semua. Juga dilanjutkan nanti membaca Allahumma ya farija kulli karbin, itu juga dibaca nanti, dibaca 3 kali setelah membaca subhanallah bil mizan ya. Ya. Di sini ada tanbih. Tanbih itu peringatan. Ya, bisa dikatakan di sini oleh murid daripada Ibnu Hajar di kitabnya Isyarul Ibad, termasuk bid'ah madmumah ya. Minal bid'ah madmumah yang orang yang mengerjakannya dikenakan dosa ya. Dan kemudian orang-orang oleh pemerintah atau orang ulama untuk melarangnya ya. Atau kalau perlu menghukumnya orang yang melakukan ini adalah apa? As-salatul ghaib. Salat sunnah ithnata asyara rakaah. Bainal isya'ain laila awal Jum'ah min Rajab. Yaitu 12 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Itu dengan niat apa misalkan ini karena malam Jumat pertama bulan Rajab, kemudian dikerjakan salat rakaat 12 rakaat. Itu termasuk bid'ah madmumah, tidak boleh dosa. Wa salatu lailatul nisfi min Sya'ban, dan juga salat 2 rakaat salat di malam nisfu Sya'ban 2 rakaat. Mi'ah rakaat, 100 rakaat. 100 rakaat salat malam nisfu Sya'ban, tapi tidak ada, insyaallah tidak ada yang melakukan ya salat 100 rakaat. 20 rakaat tarawih sore apalagi 100 rakaat ya. Ya. Insyaallah tidak ada. Wa salatu akhir Jum'ah min Ramadan 17 rakaat bi niyyati qada' as-salawatil khams allati lam yaqdiha. Dan juga salat di akhir Jum'ah bulan Ramadan, salat 5 waktu itu ya, 17 rakaat 5 waktu, itu termasuk bid'ah madmumah, orang yang mengerjakan dosa. Karena apa? Dengan niat qada salat yang telah ditinggalkannya. Tidak boleh. Yang saya punya salat yang tidak kerjakan, qada sekarang wae, tidak boleh. Itu bid'ah madmumah. Tapi kalau kita niatnya cuma salatul qada untuk mengikuti daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak apa-apa. Tapi bukan niat godok sholatnya ya. Kalau kita punya sholat yang ditinggal, wajib digodok. Bukan terus kemudian terbayar dengan godok 5 waktu sholat di akhir Ramadan itu, enggak. Kok enak ya? Sholat fardu kok digodok sama sholat sunnah, kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Udah BNT utang emas dibayar perunggu, kan masa mau yang punya emas? Ya, tak kira gelem. Ya. Ya. Jadi sholatnya tidak apa-apa, sah-sah saja, boleh.
kalau kita niatnya mengikuti salaf, mengikuti Syekh Abu Bakar Al-Jurjani. Tapi bukan niatnya untuk menggodok sholat yang sedang ditinggalkan. Oh, sudah termasuk anak godok sudah. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Jadi sholat yang ada godok termasuk harus digodok dulu sholatnya, baru dikerjakan yang sunnah-sunnah. Karena apa? Kalau kita masih punya godok sholat, ya. Kalau kita bisa punya utang sholat fardu, ya. Kemudian kita tidak kerjakan sholat fardu itu, sholat sunnah kita gosong, tidak dapat pahala, tidak dapat fadilah. Harus bayar dulu utangnya, baru bonusnya diterima, ya. Tidak bisa, ya. Harus bayar utangnya dulu, ya. Baru dapat kita, kalau kita kerjakan sunnah dapat fadilah, dapat pahala. Wa shalah yaum Asyura, dan salat di hari Asyura. Rakaatain atau 4 rakaat atau aktar. 2 rakaat, 4 rakaat atau lebih banyak daripada itu tidak boleh termasuk ya mazmumah. Wa salatul asbu, dan salat yang mingguan. Wa amma hadis wa maudhu'ah batilah. Hadis ini termasuk maudhu'ah, semua maudhu', ya, batilah. Ini termasuk ini insyaallah sudah yang penjelasan tentang Asyura, ya. Jadi di bulan Muharram ini sampai dijelaskan bulan Muharram ini bulan yang afdol, paling afdolnya berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi paling afdolnya puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram ini, ya. Sampai satu hari puasa di bulan Muharram pahalanya sama dengan 30 hari puasa di bulan yang lain. Jadi satu hari kita puasa di bulan Muharram sama dengan 1 bulan puasa di bulan yang selain bulan haram. Nah, termasuk bulan ini yang utama adalah bulan Muharram yang disebutkan, ya. Yang bulan lainnya wallahu alam, bulan Muharram yang lainnya, tapi yang disebutkan dalam kitab ini adalah bulan Muharram. Maka jangan disia-siakan bulan Muharram ini karena sudah mau masuki Asyura, ya, sudah, jangan disia-siakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya insyaallah, ya. Ya. Wallahu alam bissawab.